Jadi Bu, kalau kita mau ngindarin semua kejahatan perbankan segala macam, tuh tips and tricksnya apa sih Bu? Sebenarnya Bu ya, itu mereka tuh dapat dari mana sih data-data kita Bu? Fake caller ini bisa bikin dari mana? Ternyata dari gitu Bu, di BCA tuh menurut saya emang paling bagus sih, segala macam produknya, pelayanannya, sorry Bu, ini host kita tunggu-tunggu ada, saya ada rekening data pribadi. Data pribadi apa ya yang minta? Nomor kartu sama PIN. Ayo Bang, ini gue tiba-tiba ditelepon orang bang, mau dikasih fasilitas apa gitu tadi, terus dimintain data pribadi gue. Jangan sembarangan lu, banyak orang ngaku-ngaku dari bank. Iya, nomornya juga nggak jelas sih. Aman lah ya. Tutup dah. Kumatin. Waduh, serem juga nih. Kayak gini-gini, jangan lu ladenin gitu-gitu. Oke. Kalau lu mau tahu soal kayak gini-ginian nih, penipuan, kayak segala macem, indikasi penipuan. Nih gua ada orang yang tepat nih. Ini yang ada depan kita nih. Iya. Coba kenalin bang, siapa bang? Kenalin nih ya. Bu Wanisa Bu. Bu, nih tadi Topper ada masalah tuh Bu. Ada yang nelpon dia. Ngaku-ngaku dari pihak bank ya Per? Iya Bu, ngaku-ngaku dari bank minta data saya sampai nanya-nanya data pribadi. Wah itu gimana Bu ya? Serem juga ya. Hati-hati, sekarang kan banyak itu namanya tuh fake caller. Jadi ngaku-ngaku dari bank. Pasti kalau tadi dilanjutin pasti dia bilang, rekening kamu kena hack segala macam, terus minta ini, minta itu, jangan dikasih. Bahaya. Nah, kalau kayak gitu berarti saya bisa nanya-nanya ke kontak call centernya. Iya, betul. Bisa telepon. Kalau nasabah BCA dong. Betul, Oh iya, tingkatkan saldo Anda. Masuk. Jualan. Berarti kenalin dulu dong nih. Mungkin pemirsa nanya nih, makanya siapa nih? Oh, Bu Wanisa Bu kan? Iya. Kalau ada yang belum tahu, Bu Wanisa Bu ini salah satu yang ibaratnya bisa dibilang pionir Halo BCA Bu ya? Iya, membangun Halo BCA. Yang pasti kan alumni Unpar dong. Alumni Unpar, angkatan berapa Bu? 87, tuh kan kelihatan. Aduh, lu nanya angkatan lu bang, lu pakai alumni Unpar. Gitu aja. Tapi gue cukup bangga loh ada alumni Unpar yang bisa ngasih kontribusi untuk Indonesia lah, termasuk karena BCA ini kan merajai Indonesia semua ya Bu. Iya, swasta terbesar. Nasabah terbesar lagi? Iyalah, bisa lah. Punya BCA semua kan? Pada punya nggak? Punya. Itu dia. BCA Mobile nih. Bu, Ibu kan kalau yang saya cari tahu nih, salah satu pionir atau penggerak Halo BCA yang dimana Halo BCA jadi terbaik di dunia. Betul. Call centernya tuh. Betul. Gimana tuh Bu Udah ceritanya? 11 kali loh kita juara dunia. Nggak nyangka kan kontak center terbaik ada di Indonesia. 11 kali itu Bu ya, Iya, di dunia lagi? Di dunia. Itu gimana Bu? Nah, ceritanya? memang bangunnya sih memang dulunya malah pernah denger kan, misal zaman dulu kok servisnya buruk seperti itu kan, mungkin masih inget lah ya, misal BCA, Bang capek antri, BCA, Bang cuek aja, sekarang juga BCA, Bang cuan, alhamdulillah. Kalau mau cuan itu kan berarti kalau produk sekarang kita agak susah Rob, produk kita ini semua bank produknya sama. Jadi kita harus bersaingnya di servis. Satpam BCA itu wah luar biasa ya. Benar. Biar duitnya sedikit kalau masuk BCA dengan Satpam BCA serasa nasabah prioritas. Betul. Jadi kami memang membangun servis. Jadi Halo BCA ini adalah pintu gerbang servis. Apa-apa tanya ke Halo BCA. Jadi kami itu harus bisa menanganin pengaduan nasabah, harus melindungi nasabah kita seperti itu. Nah, itu yang kita buat tuh. Jadi mindsetnya kami seperti itu. Oh, jadi kalau mau nanya apa-apa soal BCA bisa langsung tuh? Bisa dong. 24 jam Bu? 24 jam. Nomornya kayak ibu lagi. Cantik. 1-500 8-nya 3 kali. Oke, 1-500 8-nya 3 kali. 24 jam. 24 jam. 24/7
ngalahin McD. Iya. Terus ibu tuh juga termasuk alumni Unpar, udah tadi udah dijelasin. Iya. Angkatan 87. 87. Itu zamannya siapa ya Bu ya 87 ya? Ibu waktu kuliah zaman Loh, ini pembahasannya ini banget nih. Iya nih, Karena kan menceritakan zaman dulu pokoknya Unpar, tetap Asri ya. Adem Ganteng-ganteng. gue. Ibu dulu Jadi pede nih. di waktu kuliah di Unpar tuh ngekos nggak sih? Anak kos juga. Aku Kira-kira masih ingat nih, deh. kira-kira nih. Nih. Kosannya Aku masih di Ranca Bentang, ya, Ranca Bentang 1 yang jalannya nurun banget tuh. Raben kalau zaman Masih. iya benar. Kalau Iya. Tapi zaman dulu kita- mungkin zamannya ibu tidur belum keganggu, nggak ada yang main bola subuh-subuh. Oh Oh iya. iya, belum, masih nyaman, Bener kan? Oh, bisa. masih Bikin suara ribut doang. burung-burung. Aduh, cuman nanjaknya itu tuh. Kosannya Itu campur olahraga. atau putri, Bu? Putri semua. Kok nggak campur sih, Bu? Aduh, ini emang kenapa? Aduh, ini gimana Apa sih? supaya bergaul semuanya, ya kan, Bu? Biasalah punya Gaul mama di yang kampus. ketat. Oh ini putri semua aja kosnya. Dia kan nggak tahu kita bisa nyebrang ke kos Iya. sebelah. Tapi benar Bu, Gitu. kosnya cara yang putri kalau bareng-bareng Bang Robi, aduh. Ya, baik. Bu, saat ini tuh Ibu di BCA jabatannya apa sih? Saya Eksekutif Vice President Center of Digital. Jadi tadi kan Mas Robi nanya Halo BCA ya, Topper nanya Halo BCA. Halo BCA itu salah satu part dari divisiku juga. Jadi aku nanganin Halo BCA juga, nanganin digital juga, sosial media lah, pembukaan rekening online gitu ya, bisa buka rekening juga lewat mobile. Kalau mau kredit juga bisa. Bisa, tinggal telepon aja. Boleh Bu, saya Bu. Mau Karena habis inilah. udah Jangan itu cetak. iya, kan ini di belakang aja. Kadang ini Sering overload ada orangnya. ya. Habis itu kan ibu nggak langsung pulang. Iya. Ya, nantilah kita bicarain Iya, Bu iya, ya. betul. Nah, tapi prestasinya nih, tadi kan ibu dicerita prestasi ya dari kemajuan Halo BCA itu. Halo Iya. BCA dengan yang udah dimajuin ibu ini prestasinya luar biasa nih Bang Rob. Apa aja, Sampai ada, waduh, Ayo, banyak ayo. banget dah, sampai ribuan Ribuan. dan ratusan piagam udah diterima sama ibu nih Iya, karena penghargaan atas pengembangan Halo Nasional, BCA itu. internasional. Jadi Halo BCA memang buat terkenal kita nih, Ya, image-nya seperti itu. Dan ibu juga ada satu buku Bu ya, apa? Oh iya. Judulnya itu benar-benar pas sih sama Ayo, Halo inget BCA. nggak? Aduh. Pokoknya ada Find Happiness In Halo in BCA. Halo BCA. Jadi Makanya biasanya kalau kita happiness. habis telepon Halo BCA pasti senyum-senyum Bu. Iya, kan itu happiness. dia. Orang kalau kerja di kontak dia. center tuh kan pasti kena marah, terus ya tidak bahagia. Tapi saya bikin orang yang kerja di kontak center gitu, pasti bahagia gitu, masuk surga. Amin. Amin. Kenapa tahu kenapa Tahu, masuk kenapa, surga? kenapa? Karena sudah terlalu lama di neraka. Dimarahin terus gitu ya, tapi masih. Bu, balik lagi kita. Iya, balik lagi. Ngomong soal tadi ada topper, ada Ya, yang mau kita di langsung iya, coba ntar. deh tanya-tanya Yang mau kasusnya di- kayak tadi. Hampir kena tipu hampir kan kena tadi. tipu, Ha, ha, nanya ha. pin, dan kan biasanya kan saya pengalaman nih ya, Bu, ditelepon nih sama orang, suaranya tuh hampir sama gitu. Semua penipu tuh sama, misalnya dia nelpon, halo dengan ini, iya betul. Selamat ya Pak, Bapak punya apa Dapat dapat hadiah. hadiah Dapat segala macam. hadiah, iya. Kalau mau diambil Atau mau ke dinaikin sini, jadi sini segala macam gitu. prioritas gitu ya. Itu tuh sebenarnya Bu ya, itu Masih aman, mereka kan? tuh dapat dari mana sih data-data kita Bu? Nah, sebenarnya kan kalau orang pikir, sekarang kan kita udah zaman digital. Semua orang transaksinya digital. Ya. Kita aja di BCA 99,5% loh orang transaksinya digital. Oke. Coba ingat-ingat kapan terakhir ke cabang? Hampir nggak pernah kan? Hanya 0,5% Saya orang malah masih ke cabang. Jarang banget Bu. Ya iya, kan Kartu ATM semuanya ketelan bisa dikirim Bu ya sekarang ya. betul. Saya jarang ke bank tuh karena duitnya nggak ada. Nah, kan semuanya udah digital. Orang berpikir, oh kalau zaman digital, oh ini ya
aman nggak sih? Pasti Betul. banyak ke hacker apa. Nah, Betul. justru yang paling banyak itu bukan bank dihack, ada sistemnya dihack. Enggak, justru yang paling banyak 99% itu social engineering yang tadi. Social engineering. Iya, Itu gimana kayak tuh, Bu? Christopher mau hampir kena itu ya social engineering. Itu adalah kejahatan dengan cara mempengaruhi psikologis kita supaya kita memberikan data seperti itu. Jadi dia Oke. bikin kita kadang-kadang bahagia sekali kayak dapat hadiah kan Ya, kita ya, bahagia. ya. Atau kadang-kadang rekeningnya kena hack nih, kita takut kan. Nah, dia mulai masuklah seperti itu. Nah, kalau topper tadi ngalamin itu namanya fake caller. Fake caller. Fake caller. Apalagi sih, Bu? Istilahnya tuh Nah. ribet-ribet, Bu. Ya kan biar Belajar kelihatan bahasa keren. Inggris, Bang. Iya, Belajar biar bahasa gua Inggris kelihatan itu keren modalnya. dong. Jadi Iya, fake bener. caller. Telepon gitu. tipuan kurang bagus. Tipu-tipu nelpon kurang bagus. Iya, kalau iya. fake caller kan Fake keren gitu ya. Fake caller itu adalah telepon yang dia bikin tuh seakan-akan mirip dengan kontak center. Kan kalau ke Halo BCA 1-500-8-nya 3 kali. Nah, dia bikin tuh ada plus 1-500-8-nya Ya, 3 kalau kali ada atau 021 topper udah tahu. Iya, Nah, fake benar. caller ini bisa bikin dari mana? Ternyata dari Play Store, App Store. Coba deh lihat aplikasinya banyak banget. Fake caller. Nah, padahal sebenarnya pasti tanya, ya kalau gitu di take down aja fake callernya Betul. biar nggak nipu-nipu. Masalahnya fake caller ini bukan untuk kriminal, dia tuh buat lucu-lucu loh fake caller nih. Kita bisa bikin nomor telepon kita sendiri, atau kita bikinlah misalnya dari Cinta Laura, misalnya kan seneng dong. Siapa nih yang Cinta Laura telepon gua nih. Padahal prank seperti itu. Jadi sebenarnya buat lucu-lucu, tapi oleh penjahat di Dipakai Indonesia untuk kriminal. kreatif, dipakai untuk kriminal. Tapi makin banyak, Bu, ternyata ya. Apa Betul. cara-cara orang mau menipu itu ya. Nah, nanti kalau dia kreatif. tadi telepon, kalau misalnya topper tadi lanjutin pembicaraannya, mungkin dia akan bilang gini, iya Pak, kita dari Halo BCA ini mau memberitahukan bahwa rekeningnya kena hack. Pasti topper bingung dong. Tenang Pak, nanti tolong isi link ya yang akan kami kirimkan. Dia kirim link. phishing gitu, Bu, itu ya. Kirim link. Karena toppernya takut, pasti linknya itu ada minta 16 angka kartu, nomor rekening, semua mereka minta. Setelah dapat data-data itu, bayangin terus kita langsung penjahatnya misalnya mau belanja online. 16 angka kartu udah dapat dong, nomor rekening udah dapat dong, password dapat, 3 angka di balik kartu dapat Dikasih tahu, juga, ya. langsung bisa belanja terus sampai auto miskin. Sampai Kaya belum udah auto miskin. miskin. Gimana tuh? Karena semua data kan udah disedot. Nah, itu ceritanya. Oke. Bu, tapi Waduh, sebenarnya tuh serem banget. semakin aman gak sih? Ya, kalau Nabung berarti di bank tuh iya, akhirnya kalau kalau begitu, berarti Bu. kita Sebenarnya aman nggak gitu? Kalau tanyanya ke saya, banker, ya saya bilangnya aman dong. Bilangnya aman. sampai engkong jualan bakmi aja pakai kutang datang ke bank tetap Bu ya. Iya, pasti aman karena kita membuat sebuah produk pasti untuk keamanan nasabah kita. Terus regulator juga menentukan nih, lu benar boleh sih. jual produk ini apa enggak. Kita tuh ada 3 prinsip kalau dari regulator. What you have, apa yang kamu punya. Orang lain nggak punya nih. Nah, kartu ATM cuman punya kita nih. Ya. Token, kartu kredit, misalnya kartu. Nah, kalau sudah kita jangan berikan kepada orang lain. Terus yang kedua, what you know, apa yang kamu tahu, apa PIN, password, user ID. Nah, hanya kita tahu, jangan kasih tahu ke orang lain. Yang ketiga itu what you are. Sekarang ke biometrik ya, eye biometrik, face, Buka, ya. voice malah sekarang. Nah, itu kita jangan kasih tahu ke orang, tapi keseharian kita gimana? Tadi topper aja bayar, kita tadi minum-minum. Mbak, ini kartunya. Itu benar. tidak boleh, itu bisa dicatat. Iya, benar, Seperti benar, itu. benar. Kadang-kadang males ke sekretaris kita, ke driver kita.
Main Mbak, kasih tolong aja ya? ambilin, ambil kasih ke suami kita. Banyak juga Oh. duit diambil suami, Pantesan Bu, diambil istri. saya pernah ya ke bank BCA, pas mau transaksi cukup besar tuh, sombong dikit nih, Ya. ya kan? Uang Duit orang, siapa duit, tuh? duit orang Bang ya? Saya tuh Duit siapa difoto, tuh? saya tuh diminta difotoin dulu, mukanya sama apa enggak? Oh. Ya, Dia bilang ya. sebentar ya Ada Mas, kamera boleh ya foto selalu ya gitu. sekarang ya. Iya, difotoin dulu terus saya bilang, aduh malu Pak, malu gitu. Buka rekening juga kita kan sekarang difoto Ya, foto ya? kan, betul. Oh, saking amannya sampai foto muka pun harus disesuaikan. Iya. Gimana yang Mencocokkan. operasi plastik Bu? Ada cirinya kok Ciri yang ya, tidak berubah. sebenarnya. gitu. Oh gitu. Ya 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 ya. ya. Sudah nggak usah operasi, sudah ganteng toh ya. Ganteng. Ibu bisa aja Bu. Tapi Bu, saya pengen tanya nih Bu. Anehnya kan kalau kayak Kok dia tahu gitu fake ya? caller gitu, dia bisa tahu nomor saya ya? Nah, Apa? aduh, Dari mana ya itu ya? sebenarnya ini dalam praktek kan, Iya. kok dia tahu gua nasabah BCA? Iya, itu Sebenarnya juga, si penjahat itu asal-asal nih. Makanya kalau dia 081 berapa 0, pasti ada kena. Misalnya tadi kena topper. Bisa jadi juga pas selamat pagi Pak, kami dari Halo BCA, bisa juga pas topper bukan nasabah BCA misalnya. Ya, Emang ya, kenapa? ya. Ya kita mau memberitahu rekening BCA, Bapak bla bla. Loh, saya bukan nasabah BCA. Oh, mohon maaf, kami salah sambung. Dia bisa langsung kayak gitu. Aduh, Jadi ya. dia memang coba-coba. Oh, Makanya sekarang sih udah tren lagi. Dia sudah tidak pakai nomor yang mirip kontak center. Jadi Oke. dia ngakunya dari provider. Ya, Dari itu paling provider kan dia gampang. misal Benar. 0811 Pakai nomor sekian kan pribadi pasti ya. telepon kan dia, terus ke topper Bapak pemilik nomor 0811 bla bla bla, kami dari Telkomsel. Oh iya Pak, kenapa ya? Ingin memberitahukan bahwa poin Bapak sudah ada 800.000 nih. Seneng toh dia social iya, engineering untuk seneng. Oh iya, nah sekarang Bapak mau ganti ke voucher atau masuk ke rekening? Pasti pilihnya rekening toh daripada rekening. voucher. Betul. Rekening. Oh baik Pak, masuk ke rekening mana ya Pak? Bank apa ya? Bank BCA misalnya. Nomor rekeningnya berapa? Nomor kartunya berapa? Saking senengnya mendapat 800 semua data dia kasih. Nah, Wah. Bu, tadi kan itu Juga kita ya. udah ngebahas soal penipuan-penipuan lewat telepon, Iya. lewat pokoknya sosial media lah ya, Iya, gitu ya. akun palsu. Akun palsu. Nah, tapi kan belakangan ini juga banyak tuh Bu, saya baca-baca di berita ya. Kita udah punya deposito, ternyata deposito kita nggak bisa dicairin, katanya deposito kita nggak berlaku. Itu gimana Oh tuh Bu? iya. Sebenarnya itu kasus dari zaman dahulu sih, Rob. Jadi kalau kita seharusnya. deposito harus benar-benar kita pastikan tercatat di bank, sistem banknya. Jadi jangan lewat perorangan seperti itu. Nah, jadi kalau mau kita pas komplain kenapa itu menjadi huru-hara gitu ya, heboh-heboh. Ya karena pas dicek di sistem perbankan nggak ada ada. deposito tersebut. Oh. Nah, kan itu biasanya tuh oknum, tidak tercatat. Tapi kalau misalnya depositonya benar tercatat di sistem perbankan, itu aman kok. Kan kita di bank itu ada lembaga penjaminan simpanan, Simpanan, LPS, LPS, ya. seperti LPS, itu. Jadi Rob, kalau deposito, kamu harus benar-benar ke cabangnya bank tersebut. Kemudian pastikan itu tercatat di sistemnya bank gitu loh Ya. kan semuanya, dan ya monitorlah depositomu, jangan sampai ini 2-3 tahun baru datang, baru ngecek, seperti itu. Harusnya itu aman. Karena kalau beneran memang deposito bank yang asli, itu kan dijamin oleh LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Oh gitu Bu. Betul. Tapi Bu, Simpanan dijamin. saya mau tanya, itu gimana sih Bu cara kita memastikan itu tercatat di bank segala macam lah? Kan saya orang awam Bu. Nah, gini aja, lihat bunganya aja. Biasanya kalau mau nipu-nipu itu menggiurkan tuh pasti bunganya tinggi. Sedangkan yang dijamin oleh lembaga penjaminan itu 3,5% deh. Nanti lihat catatan kembali ya, Nanti mungkin ada 3,5% di karena sini. ada beberapa gitu ya. Kemudian kalau falas 0,25%, seperti itu kan bunganya bukan yang biasanya yang tipu-tipu itu wah belasan seperti itu kan, supaya Ya, orang tergiur. tergiur ya. Oh. Jadi gitu, Bu. jangan
serakah. Iya betul. Wah, kalau saya ngeliat bunga besar langsung cuan. Cuan. Itu, iya. Nah itu. Itu Bu, saya tergiur langsung kalau situ Bu. Jadi Bu, kalau kita mau hindarin semua kejahatan perbankan segala macam, tuh tips and tricksnya apa sih Bu? Nah, sebelum kita beli sebuah produk, kita harus tahu dulu dong mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus data-data yang harus kita amankan itu apa saja. Jadi jangan merasa semua data, semua kalau udah tabung di bank BCA atau Bank Mandiri ini udah aman lah, kalau terjadi apa-apa diganti. Ya tidak juga, karena yang menjaga keamanan data kita, duit kita itu harus kerjasama dong. Bank menjaga, nasabah juga menjaga, nggak memberikan semua data. Kalau kita memberikan semua data kita ke orang lain, itu udah kayak memberikan kunci rumah kita kepada orang lain loh. Oh gitu. Nah, berarti Bu, misalnya amit-amit lah, saya tahu-tahu kilap gitu, kayak tadi tahu-tahu ditelepon, saya kasih data dan lain-lain, terus tahu-tahu yang Ibu bilang saya auto miskin walaupun belum kaya. Nah itu berarti akan ada jaminan nggak? Apalagi tadi ada LPS. Sebenarnya kalau kita tahu-tahunya ketipu kayak gitu, bakal diganti nggak sih Bu? Atau ada ya alasan pemaaf buat kita? Itu beda. Itu bukan semua kalau terjadi apa-apa dijamin oleh LPS, bukan seperti itu artinya. Jadi kalau karena kelalaian nasabah, tidak hati-hati kasih data seperti itu sehingga auto miskin, ya bank tidak mengganti loh. Ayo, bank itu mengganti sebuah kerugian kalau memang kelalaian dari karyawannya bank, misal disuruh blokir, terus dia lupa blokir, atau karena gagal sistemnya bank. Nah, bank itu mengganti, tapi ini kan karena topper yang cupu. Cupu-cupunya. Iya, cupunya data-data dikasih, ya bank nggak ganti dong, LPS juga nggak menjamin. Kalau misalnya kayak gitu, kalau kejadian nih ya, waduh gimana nih kau sudah tertipu? Biasanya orang-orang kayak topper sosmed punya gitu kan, curhat di sosmed, TikTok di sosmed, uangku hilang, jangan. Play victim. Yang terpenting tuh selamatkan dananya kita. Jadi buru-buru telepon ke kontak center bank atau datengin ke bank supaya melakukan penundaan transaksi nih, supaya dana kita nggak diambil. Segera, jadi bank itu akan segera lakukan penundaan transaksi. Jadi selamatkan danamu. Nah, pada saat duitnya masih ada, kita bisa balikin, banknya bisa balikin ke topper lagi. Tapi kalau sudah tidak ada, ya bye-bye. Jadi kalau uangnya udah ke transfer sama ke penipu itu, nggak bisa lagi ditarik tuh Bu? Atau nggak ada kerjasama lagi antara bank Nah, BCA kalau misalnya, ada, misalnya sudah diambil penjahatnya gitu ya, kita kerjasama nih sama topper, yuk kita lapor ke kepolisian. Nah, kita bekerja sama dengan kepolisian juga, dengan Kominfo juga, antar bank juga, mana tahu sudah transfer ke toko sebelah gitu ya. Nah, itu juga kerjasama. Moga-moga dananya itu masih ada lah sisa-sisa gitu biasanya. Tapi penjahat kita sekarang itu udah cepet, topper transfer dia udah nunggu. Udah mobile, udah langsung transfernya kemana-mana seperti itu. Jadi kita harus adu cepet. Jadi jangan TikTok dulu, Instagram dulu. Bener tuh kita. Gitu. Jadi itu melayang tuh kalau kayak gitu TikTokan dulu. Pesan yang paling gue inget dari Bu Wani itu, kita harus bersinergi sama bank juga ya Bu ya. Betul, antar sinergi. Iya, betul. Jangan cuman kita mengandalkan bank aja gitu, tapi kita harus aware sama duit kita sendiri. Betul, sama-sama menjaga dong gitu. Iya. Tapi berarti misalnya Bu, biasanya kan kalau memang saya telepon call center atau misalnya mau ngeblokir, biasanya kan mereka emang wajar tuh nanyain tentang data pribadinya. Betul. Tapi berarti kalau kasus kayak tadi, kita nggak minta tolong, tau-taunya dia minta data pribadi, itu sebenarnya udah seharusnya nggak boleh ya? Bank nggak pernah minta data-data seperti itu. Tapi kalau topper kan telepon nih ke kontak center, nah dia kan harus meyakinkan, ini topper yang minta atau Robi yang minta. Bisa juga kan Robi, gue pengen tahu nih saldonya topper berapa gitu, bisa kan? Kalau bank nggak bisa minta data-data kita ya Bu ya? Tapi kalau saya bisa nggak sih minta data-data Taylor yang cantik?
Bisa nggak, Bu? Ada Telepon lagi gitu. yang bisa saya bantu? Pasti dijawab begitu. Bang, setahu gua ada yang nunggu bang di bawah. Ya kan? Aduh. Nah, Bahan. kalau yang tadi Bang, kalau misalnya topper yang nelpon dia memang nanya kan, Ya, tanggal tapi itu lahir, nama ibu kandung supaya memastikan ini Orang yang benar-benar nelpon bener topper ya. nih Iya, gitu. iya, iya, iya. Kan Harusnya kita gitu. nggak boleh memberikan data kepada orang lain kan rahasia Bang. Iya, Iya, iya. Tapi nggak Rahasia pernah Bang, ya. dengan kalau kita tuh harusnya dengan logika dong, kalau rekening Ya. kita kena hack di bank, pasti bank langsung melakukan tindakan. Masa teleponin satu-satu untuk pencocokan? Kan enggak. Iya, iya, iya. Oke. Waduh, makasih banyak Bu pencerahannya. Luar biasa nih. Saya dapat pencerahan lebih pinter lagi buat Iya. ngatur uang, buat menjaga uang saya walaupun di bank. Terus stopper juga nggak Kena. gampang ketipu. Nggak cupu. cupu. Nggak Culun. Bu, saya ada pertanyaan nih. Ringan sih. Iya. Gitu. Kalau Ibu kan sudah sukses nih sekarang ini. Saya anggap sukses lah gitu ya. Sukses lah. Memang Sukses. iya. Iya, Sukses. Aduh, sukses lah. Belajar, IVP bank gede gimana nggak sukses? Alumni Punten. Unpar. Alumni Unpar lulus Tanya dengan lagi. predikat. Oh, tanya lagi angkatan berapa? Nah, itu yang nggak boleh bang. Predikat Itu yang nggak 3,8 IPK ya, Bu. Betul. Iya, IPK tinggi banget bang. Andai kata nih, Bu. Nah, Kalau Ibu nggak jadi VP sekarang. Atau jangan lupa EVP. EVP bahkan tuh. EVP. Sekarang di BCA. Itu Ibu mau berkarir di bidang apa? Enggak sih ya, saya udah bersyukur banget nih kerja di BCA ya. bersyukur Kerjaannya saya suka karena bisa membantu orang. Kebetulan Halo BCA di bawahku, membantu topper Iya, gitu betul, ya. betul. Bidangnya saya suka gitu ya. Bisa isi podcast di sini gitu ya. Kasih ilmu ke masyarakat ya, benar sih. Gajinya juga udah luar itu biasa penting gitu juga. ya. Jadi Itu saya penting. Itu penting. bersyukur sekali. Blessing ya, Bu, ya? Blessing banget. Padahal biasa-biasa aja gitu. Iya. Ya enggak dong Saya ngeliat gitu dia ya. juga ibu kelojotan kali. Kalau Ibu nih kan BCA banget nih. Betul. DNA aku BCA, Kalau- darahku biru. Darahnya Biru BCA. Oh, saya kira ini Biru Putri tua Kraton. dikit, Putri Kraton kan darah biru. Gitu. Nih, Bu, kalau Ibu nih misalnya nih ya. Ibu kan cinta banget sama BCA, tapi ternyata ada bank lain nge-hire dengan fasilitas yang tawarannya apa? Lebih Yang wah lah, lebih Ibu wah. Wani mau, Lebih terserah. wah. Itu pasti Ayo. belum lihat gaji gua itu. Contohnya ciut sendiri ya, ciut sendiri ya begitu dia. Begitu offering ciut, begitu offering ciut. Ciut gitu. Iya. Hatiku tetap untuk BCA. Mantap. BUMD Bu ya. Iya. Sama lah. Tadi kan Ibu juga cerita nih tentang kuliah di Unpar, lulusan Iya. Unpar, kita juga lulusan Unpar. Pasti kan ada kenangan-kenangan khususnya misalnya tentang pembelajaran di Unpar nih Bu. Iya. Di Saya- Unpar itu Saya apa sih Bu bersyukur Unpar yang banget loh, maksudnya dulu tuh masuk hukum sebenarnya fakultas hukum tuh suka mikir, aduh saya nanti kerjanya hakim Iya, kali ya, gue bener. kerjanya ini gitu. Tapi saya suka pelajaran hukum gitu. Ternyata itu sebuah berkat. Ternyata walaupun kita belajar hukum, kita nggak harus bekerja di bidang Bidang hukum. hukum. Saya di Betul. bidang perbankan, digital pula Iya, gitu. iya, Tapi ternyata ilmu hukum itu kepake nggak? Kepake banget dong. Kan saya menganalisa kasus, Ya, ngejar-ngejar benar sih. penjahat yang tadi gitu ya. Walaupun mukaku Hello Kitty, dalamku security. Security dong. Iya, buser gitu. Tapi tetap security BCA. Ramah. Ramah. Kan tetap Masuk. Nah, seperti itu kan, maksudnya ilmu itu tetap terpakai. Dan yang penting, kita kalau kuliah hukum, itu nyalinya kita itu besar. Nyali ya. Nyali. Jadi menurut saya, kita mau sepinter apapun, sehebat apapun, kalau kita orang yang nggak punya nyali, Mati. susah untuk maju. Iya. Nyali, berani ngambil keputusan. Ya dong, anak hukum gitu loh. Masa nggak punya nyali gitu. Kemudian di kerjaanku, walaupun saya tidak sehari-hari di divisi hukum gitu, Ya. tapi kan
saya menganalisa, harus sidang. Kalau orang biasa masuk ke pengadilan aja, wah, Deg-degan ya, deg-degan. keringat dingin. Tapi Saya juga kalau masih kita kan keringat. sudah Ya, biasa, biasa ya, Bu, ya. kan Iya. waktu kuliah. Iya. Nah, Jadi Udah. tuh Caranya. ilmu yang ada di Unpar masih impaknya Praktis sampai banget sekarang ya. ya. Aku bangga banget diundang sama alumni Unpar. Wah, semangat. Walaupun kan aku kegiatannya banyak sekali Iya, betul, gitu betul, ya. betul. Halo BCA 24/7 Iya, Bang iya. ingat. 24/7. 24/7. Iya, per gue ingat selalu. Oh iya, ingat, takut lupa. Takut lupa. Bu, terakhir nih Bu, Iya. pesan-pesan buat anak-anak muda kayak kita yang mau berkarir kayak Ibu, dan walaupun dia misalnya beda disiplin, ilmu segala macam, tapi mau tetap berkarir kayak Ibu, apa pesan-pesannya Bu? Oh, yakinlah kita waktu kuliah kita belajar ilmu hukum itu tetap terpakai dan sebenarnya lapangan kerja buat anak-anak hukum itu Oh, tuh banyak karena kita bisa kemana-mana aja tuh bisa masuk dan orang suka kok menerima anak fakultas hukum. Kenapa? Karena ya punya nyali, pengetahuannya juga luas, gaul, seperti itu. Tergantung dari diri kita sendiri kok. Berani aja ngambil jalur berbeda. Belajar hukum kayak belajar mat Bu ya. Iya. Ilmunya tuh sebenarnya kayak ngambilnya logik dan cara Betul, berpikir logik. penyelesaian masalah Betul, ya. Itu dan, yang paling penting. Ini lagi yang tadi saya bilang kan, punya jiwa petarung yang bagus gitu. Ya. Ya. Wah. Petarung yang bagus tuh guys. Aduh. Terima kasih Bu Ani Terima Sabu. kasih nih Bu Ani Sabu. Tapi ada pantun dong buat. Waduh, Tadi kan apa tuh, kita Bu? cerita Waduh, tentang ya, apa tuh, Bu? data. Saya nggak siapin balesan gitu lagi, ya. saya nggak siapin balesan. Betawi. Saya cuma Tapi, cakep, gitu iya, aja. kurang Saya cuma cakep cakep, ya. gitu aja Bang. Iya, Saya cuma boleh. cakep. Iya, biar sehat, minum jamu. Cakep. Tapi awas, jangan overdosis. Gitu. Cakep. Jangan sebar data pribadimu, data-data pribadimu agar resiko finansial bisa ditepis. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bu Ani Sabu. Ketahuan angkatannya ya kalau bertanya. Lagi semangat-semangat. Terima kasih Bu Ani Sabu udah Sama-sama. hadir di dialog kita dan Ibu udah kasih ilmu ke kita, ada sesuatu kenang-kenangan yang pengen kita Apa tuh, kasih Par? nih. Yes. Oh, iya. Ibu, ya kenang-kenangan plakat aja sih. Iya. Plakat Itu di tengah untuk tuh. Ibu. Oh, yang ini, yang biru Oh. Bang, dari tadi di depan kita Oh. ternyata. Gini, Kita nyari-nyari. nggak briefing. Oh, yang goyang nih. Panjang telah. Nah, udah nyari, bingung cara bukanya gimana. Gitu. Kita buka ya sama-sama ya. Ini, Terima kasih. Wow. Plakatnya. Nih, Yoi. bagus banget. Podcast. Terima kasih. Sama-sama, Sama-sama Ibu, terima kasih untuk ilmunya.